Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustari Fadani dengan NIM 1850501 dari program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai fase analisis. Terlebih dahulu kita harus tahu tujuan dari fase analisis. Jadi tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama atau kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Functional Specification atau VS, spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah VS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart atau the Jordan Data Flow and Bubble Chart Method of Analysis. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Yang pertama, pendefinisian user. Yang kedua, pendefinisian antarmuka user. Lanjut, spesifikasi fungsi. Menjelaskan sebuah tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas, menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman, termasuk hardware, software, pelatihan dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, VS juga merupakan kontrak antar user dengan tim proyek, atau dalam hal ini PT. Tujuan utama. Yang pertama, buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh, inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, kemudian laporan apa yang akan dibuat, dan kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab, kemudian throughput atau jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth atau perkembangan. Dalam hal ini kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan dapat ditunjukkan di sini. Kemudian deskripsi komponen. Deskripsi komponen di sini, bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kontak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi file, kemudian record dan file. Semua itu sudah ada di dalam desain. Jadi, lakukan pertanyaan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. Yang ketujuh, pengiriman yang lain atau other deliverables. Dokumentasi. Di sini dia menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User Query sebaiknya menyediakan dua tujuan. Yang pertama, sebagai alat pembelajaran, dan yang kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Lanjut, penerimaan. Penerimaan ini merupakan salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam VS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. Yang ke-10, user dan interface tim proyek atau user and project team interface. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
tahap tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan dalam lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek, seperti menyediakan data tes, kemudian menulis user quit, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen ini. Kemudian yang ke-12, istilah kondisi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Teknik penulisan untuk membaca non-teknis. Untuk menulis VS yang baik memang sulit sekali. Jika VS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebutkan dokumen teknis. Tetapi VS ini ditulis untuk membaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user. Gunakan terminologinya. Untuk itu, Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Kemudian, kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user query. Case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya, Accelerator, kemudian Accelerator ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram atau DVD tingkat tinggi. Meninjau kembali perencanaan revising the plan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya. Yang pertama, desain, kemudian programming, dan sistem test. Selama pelaksanaan rencana berikutnya, yang pertama, programmers kunci atau perancang mengundurkan diri. Yang kedua, komputer pengembangan tidak tersedia. Yang ketiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. Dan yang kelima, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmers Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.